Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kendari Bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Desember tahun 2025, artinya ada perayaan besar yang akan dilakukan oleh umat Kristiani pada bulan ini, yaitu Natal. Ya. Dan sudah banyak sebenarnya yang menjadi polemik pada setiap tahun dan selalu ditanyakan, ya, apa hukum dari mengucapkan Selamat Natal, atau mungkin apa hukum merayakan Natal. Pada kali ini kita akan membahas tentang statement dari Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Prof. Nasaruddin Umar, yang mengatakan bahwa tahun ini sejarah bagi Kementerian Agama akan melakukan Natal bersama di kementerian. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Bang Jamal, ya, sebagai pengamat hukum Islam, yang kita akan kulik apa sebenarnya hukum terkait melakukan atau merayakan Natal bersama. Ya. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup panas, ya, di dua minggu terakhir, ya, yang dimana ketika Prof. Nasaruddin Umar pada saat momen jalan santai, ya, itu memberikan statement kepada media bahwa tahun ini akan menjadi sejarah bagi Kementerian Agama karena akan melakukan Natal bersama, ya, walaupun konteksnya adalah internal dari Kementerian Agama. Nah, ini yang akan kita coba kulik, ya, karena ini mencuri perhatian publik, ya, khususnya umat Muslim yang mayoritas di negara kita. Nah, menurut Bang Jamal sendiri, bagaimana kira-kira tanggapan Bang Jamal terkait statement dari seorang Menteri Agama? Ya, Ya, terima kasih Mas Fatul dan juga pemirsa. Ya, kita agak kaget juga sebenarnya di awal gitu ya. Sekaliber beliau Menteri Agama gitu ya, Prof. Nasaruddin Umar gitu ya, sampai mengeluarkan statement akan mengadakan acara Natal bersama gitu ya. Jadi perlu kita pahami dulu gitu ya, mengapa kita mesti harus ikut Natal bersama, terus juga bagaimana hukumnya dalam Islam gitu ya terkait dengan keyakinan kita ini gitu ya. Yang pertama tentu kalau misalnya Bapak Menteri Agama mengajak Natal bersama gitu ya, lalu bahwa saya dianggap sebagai acara biasa gitu ya. Nah, itu perlu kita tanyakan dulu kepada saudara kita umat Kristen misalnya gitu ya. Kita tanya itu, Natal itu apa gitu ya. Nah, jawabannya itu pastinya adalah mereka mengatakan Natal itu adalah suatu hari raya merayakan kelahiran Tuhan mereka, ya, yakni Tuhannya lahir di tanggal 25 Desember. Siapa Tuhannya? Mereka menganggap Nabi Isa yang dalam agama Islam, yang mereka sebut sebagai Yesus itu lahir sebagai Tuhan, gitu, anak Tuhan. Nah, ini kan jelas sekali bertentangan dengan agama kita, keyakinan kita umat Islam, bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Tuhan kita hanya satu, Allah, gitu ya. Dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak dikenal gitu ya namanya Trinitas, Tuhannya tiga, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus sendiri, dan ada Tuhan Rohul Kudus. Itu tidak ada dalam Islam. Nah, ini kita sudah salah kaprah kalau misalnya dengan alasan untuk menghormati, untuk toleransi gitu ya, keberagaman, lalu kita ikut-ikutan Natal bersama. Nah, ini sudah salah besar gitu ya. Nah, itu dari sisi yang pertama. Yang kedua, kalau sudah demikian kita paham bahwasanya acara Natal itu adalah acara agama, gitu ya, itu kan jelas sekali gitu ya. Dalam Islam itu hukumnya tidak boleh kita ikut-ikutan merayakan perayaan agama lain. Itu dulu Rasul tuh udah pernah gitu ya, di masa ketika beliau baru saja hijrah gitu ya dari Mekah ke Madinah itu ya, di Madinah itu kan ada orang agama lain juga saat itu, agama Kristen ya, Nasrani, dan juga agama Yahudi gitu ya. Nah, itu ada beberapa sahabat gitu ya yang waktu itu
merayakan sebuah perayaan gitu ya, perayaan bersenang-senang gitu ya. Lalu ditanya, ini hari apa ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, ini dulu kami sering merayakan hari perayaan namanya Nihran dan Mahrojan gitu ya. Yakni perayaan agama di masa dulu. Nah, Rasul mengatakan tidak boleh gitu ya. Sudah diganti oleh Allah dengan perayaan yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu Rasul melarang, tidak boleh tuh ikut-ikutan merayakan agama lain. Itu sudah dari dulu gitu ya. Jadi Rasul tidak mencontohkan, tidak mengajak untuk umat Islam ikut-ikutan merayakan hari raya. Nah, sekarang kok malah kita diajak ikut Natal bersama gitu ya. Ini kan ngikutin siapa itu Pak Prof tadi itu? Ngikutin Rasul apa enggak kan? Jelas sekali itu bertentangan. Oke, jadi sebelum terlalu dalam kita ngulik, saya mau kembali ke tema ya. Jadi sekelas Prof. Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa ini adalah sejarah bagi Kementerian Agama karena sebelumnya belum pernah dilakukan satu kali pun ya acara atau Natal bersama di kementerian ya. Nah, banyak komentar yang saya lihat di sosial media yang beredar sekarang, mereka mengatakan bahwa ini kan cuma internal kementerian saja ya. Menteri Agama itu bukan menteri hanya untuk orang muslim saja gitu. Mereka mengatakan ya enggak apa-apa tuh, kenapa harus dipermasalahkan? Ini kan kementerian untuk semua agama. Jadi kalau misalnya Kementerian Agama ingin melakukan Natal bersama ya tidak ada masalah. Nah, kalau menurut Bang Jamal sendiri, statement ini seperti apa? Ya, jadi begini, senantiasa ya memang ya perkara seperti ini yang kita bahas ini itu berulang kan, setiap tahun itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Boleh nggak kita ikut-ikutan merayakan Natal atau sekedar mengucapkan selamat Natal gitu ya. Nah, itu kalau kita membuka sejarah gitu ya, MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu sudah pernah mengeluarkan fatwa di tahun 1981 di eranya Buya Hamka ya. Itu pernah diterbitkan ya fatwa di tanggal 7 Maret 1981. Itu ada beberapa di situ yang saya ingin sampaikan di sini. Yakni yang pertama adalah larangan gitu ya kepada umat Islam untuk ikut merayakan Natal bersama atau bahkan hanya sekedar menjadi panitia. Gitu ya. Terus ada lagi gitu ya. Di situ juga disebutkan di fatwa MUI juga itu Natal itu bukan sekedar perayaan biasa ya, tetapi adalah perayaan agama, sehingga kita sebagai umat Islam tidak boleh ikut-ikutan di situ. Nah, sampai di masa itu ya Buya Hamka itu sampai ditegur ya oleh pemerintah gitu ya untuk membatalkan fatwa itu, beliau menolak gitu ya. Sudah keluar fatwa MUI itu beliau menolak gitu ya. Nah itu sudah jelas, sudah dari dulu gitu ya. Dan juga kalau kita ke belakang lagi gitu ya, di era penjajahan misalnya, itu ada pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah ya, itu mengeluarkan ya seruan agar umat Islam jangan ikut-ikutan gitu ya, memakai pakaian atau ciri-ciri khas dari agama lain, agama Kristen saat itu kan jelas sekali tidak boleh kita ikut-ikutan merayakan itu tadi. Jadi ini sudah clear gitu ya, sejak dulu sudah ada larangan-larangan itu. Nah, jadi tidak ada alasan kalau sekarang kita membolehkan, tidak ada alasan. Nah, itu dia ya. Pemirsa Kendari Bertakwa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah jelas bahwa fatwa dari MUI ya, yang dikeluarkan oleh Buya Hamka pada saat itu yang menjabat sebagai ketua MUI ya pada masanya itu mengeluarkan fatwa bahwa memang tidak boleh mengikuti ya mengucapkan selamat Natal atau yang paling parah adalah ikut serta dalam perayaan acara Natal seperti yang diucapkan oleh Menteri Agama kita yaitu Prof. Nasaruddin Umar. Nah, selain itu kira-kira bagaimana tanggapan Bang Jamal sendiri terkait statement dari Prof. Nasaruddin yang mengatakan bahwa alasan utama untuk melakukan acara ini ya
melakukan Natal bersama di kementerian adalah supaya terjadinya toleransi antar agama yang didengung-dengungkan ya, beberapa tahun kebelakangan ini ya. Memang isu ini atau topik ini yang sering diangkat oleh kementerian, mereka merasa bahwa Kementerian Agama sebagai rumah besar ya oleh semua agama yang ada di Indonesia itu tidak pernah melakukan Natal bersama, sedangkan kementerian-kementerian lain ya seperti Kementerian PU misalnya, kementerian yang lain yang ada itu mereka melakukan Natal bersama. Nah, mereka Prof. Nasaruddin mengatakan kita harusnya lebih dulu gitu. Nah, itu bagaimana kalau menurut Bang Jamal sendiri? Ya, jadi ada dua di sini ya. Jadi yang pertama justru gitu ya, ajakan Kemenak ini kalau menurut saya itu sudah melanggar undang-undang gitu ya. Jadi pertama ya, negeri ini kan punya konstitusi gitu ya, undang-undang dasar yakni Undang-Undang 1945 itu juga dasarnya di dalamnya juga dipemukan ada Pancasila di situ, itu jelas ya. Jadi di Pancasila misalnya gitu ya, di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas itu. Jadi keyakinan kita adalah bertuhan hanya kepada Tuhan yang satu yang esa, dan itu bagi kita Islam adalah Allah, kita tidak mengakui yang lain, hanya Allah satu-satunya. Yang kedua di Undang-Undang Dasar 45 juga ada di situ di pasal 29. Di ayat yang kedua di situ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya masing-masing. Itu kan jelas. Nah, ini kan masalah ibadah itu tidak boleh dicampur aduk. Nah, gitu ya. Jadi makanya di sini kita harus sadar bahwasanya ada yang namanya pluralisme agama dan ada juga namanya sinkretisme. Nah, jadi apa itu pluralisme? Ya ini menganggap bahwasanya semua agama itu sama. Semua agama dianggap benar. Loh, ini kan kebablasan. Kenapa? Kita yakin pastilah agama kita inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Otomatis agama yang lain kita anggap salah. Itu secara internal kita bicara di situ. Kita nggak boleh gitu ya. Bicara yang lain. Masa kita yakin dengan Allah, di sisi lain kita ngakui ada Tuhan yang lain. Itu nggak mungkin. Nah, itu yang kedua tadi, ada sinkretisme, yakni mencampur adukan agama. Jadi kita kok dicampur aduk gitu ya. Misal gini, ayo mari kita Natal bersama, nanti saya juga ikut deh merayakan Lebaran gitu ya. Itu kan nggak boleh, dalam Islam nggak boleh mencampur adukan agama seperti itu. Nah, jadi ini sebuah pelanggaran kalau menurut saya ini, kalau mengadakan acara mencampur adukan agama, menyamakan agama itu sama semua, itu sebuah pelanggaran hukum menurut saya. Nah, dan secara akidah kita Islam itu udah bertentangan. Nah, kita sungguh sangat rugi gitu ya di mata Allah kalau kita membangkang gitu ya apa yang diperintahkan oleh Rasul tadi, tidak boleh merayakan agama lain, sekarang kok ikut-ikutan, itu kan berarti kita membangkang. Wah, kita mau ikut agama yang mana ini? Sehingga Rasulnya sendiri saja diingkari kan gitu. Nah, demikian Mas Fatul. Pemirsa channel Kendari Bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Ini sudah berulang ya di masa Rasul, bahkan itu sudah terjadi ya. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa banyak kisah yang mengisahkan ketika kafir Quraisy pada saat itu ya, dan ini menjadi salah satu asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ya. Nah, di situ dijelaskan kisahnya bahwa orang Quraisy pada saat itu, orang kafir Quraisy pada saat itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk membagi Mekah menjadi dua ya, yang dimana satu hari Nabi Muhammad mengikuti ritual dari orang-orang kafir Quraisy dan satu hari sebaliknya Nabi Muhammad yang diikuti gitu ya, orang Quraisy yang ikut Islam, ikut sholat, ikut menyembah Allah dan lain sebagainya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan bagi orang kafir Quraisy untuk kami sebagai umat Islam itu mengikuti milah mereka gitu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang sudah dilarang sejak dulu, sejak Nabi Muhammad masih di Mekah. Nah, kembali ke topik toleransi beragama tadi, Bang Jamal. Jadi,
Kalau menurut Bang Jamal sendiri, bagaimana konsep toleransi dalam Islam ketika dihadapkan dengan kondisi seperti sekarang ini, ya? Ketika perayaan Natal itu sudah dekat, misalnya, bagaimana cara kita sebagai umat Muslim menyikapi dan menanggapi terkait itu? Ya, jadi sekarang kita ke toleransinya, gitu ya. Jadi kita harus kembali bahwasanya, gitu ya, Islam itu sudah mengatur yang namanya toleransi beragama seperti apa, gitu ya. Kita tidak ingin terjebak kepada toleransi ala liberal, gitu ya, kebablasan kayak sekarang, gitu. Toleransi kebablasan seperti sekarang, yakni diajak Natal bersama dan sebagainya tadi, gitu ya. Nah, Islam sudah punya, ya, bahwasanya dalam Islam itu tidak boleh tadi, ya, namanya pluralisme atau sinkretisme tadi. Dan di surat Al-Kafirun sangat jelas di situ, gitu ya. Jadi di situ ada ayat lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya adalah bahwasanya dalam beragama itu masing-masing dipersilahkan menjalankan aktivitas ibadahnya. Ya, jadi yang non muslim atau orang kafir silakan. Dan bagi saya sebagai agama Islam, yang beragama Islam, pasti saya juga menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan saya, tidak mencampur adukan lagi, gitu ya. Nah, jelas juga, ya, bahwasanya toleransi itu tidak sinkretisme dan tidak pluralisme tadi, gitu ya. Itu kita kembalikan yang sesuai Islam saja. Islam sudah mengatur itu semua. Coba kita lihat lagi, gitu ya. Ada sebuah hadis, gitu ya. Di sana ada hadis riwayat Imam Abu Dawud, gitu ya. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia termasuk golongan mereka. Artinya adalah umat Nasrani merayakan Natal, terus kita ikut-ikutan, berarti kan kita menyerupai seperti mereka, dan itu kan larangan, gitu ya. Jadi itu sudah tidak boleh, gitu ya. Makanya yang namanya toleransi itu adalah kita bukannya bekerja sama dalam hal ibadah, tetapi kita membiarkan, ya, saudara-saudara kita yang berbeda agama itu menjalankan aktivitas ibadahnya, termasuk hari rayanya, kita biarkan selesai, gitu ya. Mereka menjalankan perayaan, mereka makan-makan dan sebagainya di situ, di komunitasnya, udah selesai. Kita nggak usah ikut nimbrung mengucapkan selamat, ya, Natal. Wah, ini kalau kita mengucapkan selamat berarti kita sudah melakukan 3 kesalahan sekaligus itu, Mas Fatul. Pertama, gitu ya, kalau kita ikut-ikutan mengucapkan selamat saja, itu minimal kita melakukan 3 kesalahan. Pertama, berarti kita mengakui, gitu ya, hari lahirnya Tuhan 25 Desember, gitu ya. Itu yang kedua, berarti kita mengakui adanya Tuhan tadi yang disalib, gitu ya. Padahal Nabi Isa kan tidak pernah disalib, gitu ya. Disalib itu siapa? Itu adalah orang yang diserupakan tadi, ya, yakni Yudas Iskariot itu kan ya. Terus yang ketiga adalah berarti kita mengakui kelahirannya tanggal 25 Desember, padahal itu tidak benar, itu Nabi Isa lahir di 25 Desember. Karena dalam sirah yang sejarahnya itu kan Nabi Isa lahir di musim panas, di musim kurma berbuah, di musim kambing digembalakan di padang rumput. Tapi kita lihat itu pohon Natal yang ada itu penuh dengan salju, musim dingin. Itu kan ternyata kalau kita baca di sejarah itu adalah perayaan dari agama-agama sama dulu, ya, penyembah berhala, gitu ya, seperti dulu. Jadi lalu digabung-gabungkan, gitu ya, menjadi perayaan agama Kristen, gitu. Nah, itu kan sinkretisme tadi, campur adukan tadi. Jadi kita kembalikan, ya, kita sampaikanlah kepada saudara kita sama Muslim, yang namanya toleransi itu tidak mencampur adukan, tidak ikut-ikutan, tetapi adalah membiarkan. Oke, siap. Tadi saya tertarik dengan statement Bang Jamal terkait dengan Natal ini termasuk ibadah, ya. Nah, saya pengen bertanya lebih dalam terkait itu, ya. Apakah mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman dari yang berkeyakinan Nasrani itu apakah termasuk ibadah kita sebagai umat Muslim, ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana hukum ketika misalnya kita atau teman-teman yang bekerja di Kementerian Agama
sekarang ini di bawah kepemimpinan Prof. Nasaruddin Umar, itu mereka ikut merayakan, tapi bukan merayakan ritualnya gitu. Mereka merayakan acaranya saja. Acaranya dalam artian bukan ritual menyanyinya dan lain sebagainya. Nah, itu dua mungkin pertanyaan yang ganjal. Ya, jadi coba fatwa MUI itu kan dilahirkan, dicetuskan oleh beberapa tokoh ulama Islam gitu ya, yang di situ pasti penggalian hukumnya itu bukan asal-asalan gitu ya, pasti berdasarkan dalil yang paling kuat. Di situ di fatwa itu tidak boleh mengucapkan selamat Natal tadi gitu ya. Jadi walaupun lisan itu efeknya itu luar biasa buat akidah kita gitu ya. Contohnya seperti ini gitu ya. Contohnya gitu ya. Seseorang bisa menjadi muslim hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal itu hanya lisan saja, tetapi sudah berubah tadinya dia non muslim menjadi Islam. Itu hanya dengan lisan saja. Nah, terus kalau apakah mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pasti tidak mau. Nah, sebaliknya kita juga, kalau kita mengucapkan selamat Natal, saat itu juga berarti kita mengucapkan selamat lahirnya Tuhan, selamat Yesus disalib, ya Nabi Isa disalib, selamat Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Pengakuan-pengakuan secara lisan itu ya, menyebabkan cacat ya, rusaknya akidah kita. Kita kan berarti bisa jadi sampai murtad, keluar dari agama Islam hanya gara-gara lisan itu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua tadi, kan ini hanya perayaan pestanya gitu ya, makan-makannya saja. Merayakan saja, bukan merayakan ritualnya. Nah, rangkaian acara itu terkait itu. Nggak boleh gitu ya. Kalau di beberapa fikih Islam itu bahkan gitu ya, bukan sekedar hanya ikut di pestanya itu saja, membantu saja panitia misalnya menyiapkan makanan saja, itu aja sudah nggak boleh, apalagi itu rangkaian acara pesta hari raya tadi, itu jelas nggak boleh semua gitu. Jadi kita diwajibkan menyelisihi gitu. Bahkan saya dapat penjelasan dari beberapa kiai itu. Sekarang kan sudah eranya kita bisa dapat secara langsung melalui YouTube, informasi sosmed apa segala. Itu ada penjelasan di situ gitu ya. Bahwasanya kita diperbolehkan bertolong menolong gitu ya. Bermuamalah dalam hal sosial gitu ya, dalam hal itu. Nah, bertolong menolong dalam hal akidah itu tidak boleh. Apalagi bertolong menolong dalam keburukan gitu, dalam kemaksiatan. Nah, perayaan Natal ini bagi kita umat Islam adalah kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mengingkari Allah. Dia menyembah selain Allah. Dia bahkan menganggap Tuhan itu lahir, Tuhan itu manusia tadi disalib itu ya. Itu kan sebuah kemaksiatan. Nah, itu tolong menolong dalam hal kesana itu tidak boleh. Nah, itu ada al-wasilatu ilal haram. Sarana yang menghantarkan ke haraman itu termasuk haram juga. Nah, aktivitas kita, perbuatan kita, tolong menolong kita yang menghantarkan kepada keharaman ya, Natal itu maka menjadi haram. Nah, itu jelas. Nah, itu. Jadi alasannya jelas, tidak boleh gitu ya, dengan dalil yang kuat. Oke, siap. Terima kasih Bang Jamal. Jadi pemirsa channel Kendari Bertakwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman Kristiani, ya, teman-teman yang beragama Kristen, itu sebenarnya juga kita ketika mengucapkan itu, kita juga meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, dan itu mengingkari kalimat syahadat yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah gitu kan. Nah, dari situ sangat jelas bahwa memang haram ya, haram mengucapkan saja haram, apalagi merayakan. Apalagi berpartisipasi di forum atau di acara atau di perayaan-perayaan keagamaan seperti itu. Sebagai akhir dari pertemuan kita malam hari ini, saya minta ke Bang Jamal untuk memberikan kita closing statement sebagai solusi bagi teman-teman Muslim ya, yang akan menghadapi atau akan dihadapkan ya dengan momen perayaan Natal di tahun 2025. Silakan Bang Jamal. Ya, sebagai kesimpulan akhir ya, jadi bahwasanya Islam ya sebagai agama yang paripurna, agama yang lengkap ya,
itu mengatur segala aspek kehidupan. Ya. Jadi apalagi apa yang kita bahas hari ini gitu ya, itu udah jelas Islam mengatur gitu ya. Jadi ajakan untuk Natal bersama itu hukumnya haram. Nah, Islam sudah aturan bagaimana yang namanya bertoleransi itu gitu ya. Jadi kalau terkait dengan muamalah sosial, kita dibolehkan kerjasama, kita saling menolong, saling membantu, transaksi jual beli dan lain-lain boleh. Tetapi dalam hal ibadah sudah masuk kepada tataran agama itu tidak boleh kita campur aduk, ya, pluralisme, ya, menganggap semua agama kan sama, atau sinkretisme, ya, kita mencampur adukan, kita boleh diajak ikut Natal lalu mereka juga ikutan Lebaran, itu tidak boleh. Kenapa? Jelas ya, Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi jelas ya, Islam ini punya aturan yang jelas. Nah, ini menjadi masalah ya, karena hari ini kita tidak diatur oleh aturan Islam atau syariat Islam itu. Nah, kalau dulu ya di masa Rasul jelas sekali, di masa para sahabat jelas sekali, tidak ada masalah sama sekali, tidak ada masalah bagaimana perbincangan Natal bersama ini, nggak ada. Kenapa? Karena saat itu yang diterapkan dalam masyarakat adalah aturan atau hukum Islam itu sendiri, ya, yang mengatur tadi ini semua. Nah, masalahnya sekarang karena tidak diterapkan, maka kita punya masalah. Nah, Islam, syariat Islam bisa diterapkan dengan sempurna, dengan lengkap kalau ya negaranya ya punya sistem, yakni sistem Islam sendiri gitu ya, yakni khilafah, dengan kepala negaranya seorang khalifah yang menjalankan syariat Islam. Nah, maka penting sekali ya, sebagai solusi kita tidak punya masalah seperti ini, kita harus punya kembali ya sistem khilafah Islamiyah itu. Demikian. Oke, itu tadi closing statement dari Bang Jamal, dan ini juga menjadi penutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Bagi Anda yang tertarik dengan topik-topik seperti ini yang kita bahas pada malam hari ini, silahkan di subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya ya, dan share informasinya. Itu saja pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.